Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi buat teman-teman, rekan-rekan, para penghobi, para peternak, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi nih tentang dunia perhewanan, terutama dunia perkelincian. Oke, di sini saya nggak face to face ya, mungkin dikarenakan takut kalian bosan. Wow. Oke, buat kalian yang mungkin bisa dikatakan para penghobi ataupun para pencinta hewan dunia perkelincian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengetahui kelinci yang mungkin bisa dikatakan ini namanya apa? Nah, cara apa ya namanya itu mengetahui disusui atau tidak, susah amat ngomong kali. Nah, ini lagi mau beranak nih teman-teman. Nah, jadi kalau saya sih sistem yang mau beranak ini kadang-kadang kan gak ditanggalin nih, jadi saya harus siap-siap meraba aja. Meraba apa? Meraba kelinci. Jadi kalau misalkan istilahnya si kelinci ini dalam perutnya udah gede, ya tinggal kasih peti aja gitu aja. Oke, buat teman-teman dan para pencinta dunia perkelincian, nah kita akan tahu bagaimana cara membahas ya kelinci yang diketahui bisa dikatakan disusui atau tidak. Tapi setidaknya kalian tuh harus paham dulu tentang dunia perkelincian. Nah, kalau misalkan kalian belum paham tentang dunia perkelincian, kita harus sharing ataupun sering bertanya. Nah, kalau misalkan nggak mau bertanya pasti sesat di jalan. Oke, buat sobat-sobat, tentunya kita juga harus tahu nih kalau kelinci ini identik dengan beberapa karakter yang mungkin bisa dikatakan entah itu karakternya jinak, entah itu karakternya manja, entah itu karakternya galak. Kita juga harus tahu bagaimana karakter tersebut karena itu menentukan hal-hal yang sangat penting. Entah kelinci itu manja, dalam segi hal itu manja itu pengen disusun dulu baru terlambat sadar bahwa dia masih punya anak. Nah, kadang-kadang juga ada nih sobat-sobat kelinci yang mungkin bisa dikatakan acuh tak acuh. Dia nggak mau nyebut bulu, padahal mah tanpa bulu dia pinter mengurus anak. Nah, identik dengan kelinci tadi kita bahas lagi ya. Kalau misalkan kelinci itu biasanya kalau yang melahirkan sampai yang mau siap disusui, kita harus cek itu minimal sekuat-kuatnya itu 2 hari. 2 hari ini bisa dikatakan kelincinya masih kuat untuk mengisap ataupun mengenyot si induknya. Kalau misalkan lebih dari 3 hari kadang-kadang bisa kuat, tapi beresiko dia akan lebih lemas dikarenakan tidak ada tenaga si kelinci tersebut. Ciri-ciri kelinci yang mungkin bisa dikatakan ini apa namanya? Tidak disusui. Nah, contohnya ya, kalau ini sini saya baru tahu nih. Kayaknya dia lahir tadi pagi atau tadi malam nih. Nah, itu dia. Kadang-kadang katanya kelinci itu kalau dipegang nggak disusuin, itu mitos ya. Tergantung kita yang itu peduli atau tidak kepada si kelinci tersebut. Kalau kita peduli, pasti insya Allah mereka juga akan ngerti bahwa kita itu ownernya. Nah, sobat-sobat, kalau kelinci yang tidak disusui ataupun dicuekin sama induknya, biasanya dalam perut si kelinci ini ataupun perut si bayi ataupun cendil, dia tidak mempunyai warna yang berbeda. Nah, kalau disusui dia mempunyai warna yang berbeda. Biasanya kalau kelinci yang baru dilahirkan kan biasanya kan warna merah-merah. Nah, kalau misalkan kelinci yang tidak disusui itu identik dengan warna merah semua. Ya sobat ya, dengan warna merah semua. Nah, tapi kalau misalkan kelinci yang disusui identik dengan perkembangannya, dia otomatis warnanya itu kan berbeda. Walaupun dia warna hitam, warna putih, warna abu-abu, pasti dia mempunyai beberapa warna yang beda. Berwarna beda itu bukan dengan identik dengan ini ya, apa namanya, istilah katanya mah ntar dulu nih. Aduh. Nah, ini kelinci yang mungkin baru disusui semalam. Ini dia ada sih kelinci nih, dia disusui sih sedikit. Nah, itu dia. Jadi identik dengan warna misalkan putih,
Tapi dalam perutnya kalau misalkan disusui dia warnanya cerah. Nah, ntar saya buat video buat kalian ya, bagaimana kelinci ini yang contohnya disusui ya, buat sobat-sobat. Nah, terus pantengin aja nih di channel Odon Sahabat Kaos. Oke, jangan kemana-mana. Nah, nanti kita akan kasih tahu cara contoh-contohnya. Oke. Nah, sobat-sobat Odon Sahabat Kaos, nah kita pindah ke bawah ya. Jadi kalau misalkan kelinci yang enggak disusuin tadi seperti itu, jadi si perutnya itu tidak ada seperti warna-warna putih, nah ataupun seperti apa ya, seperti membengkak perutnya ya. Nah, kalau misalkan kelinci yang udah tadi proses kita susuin, nah ini dia. Nah, jadi si nah tuh warnanya liatin sobat. Jadi si kelincinya ini berwarna mengkilap perutnya tuh ya, tuh. Jadi warna mengkilat dan perutnya buncit. Nah, kalau misalkan kelinci yang ibaratnya udah disusuin, si kelincinya ini kulitnya ini tidak akan keriput. Nah, tidak akan keriput, jadi seperti pres. Kalau misalkan kelinci yang kurang susu ataupun tidak disusuin akan keriput kulitnya seperti nih aki-aki. Nah, ini nih. Nah, ini dia nih. Nah, susunya nih. Jadi warna-warnanya nih ya, tuh mengkilap seperti warna putih di perutnya. Nah, ngebrur ya ini ya. Nah, seperti warna putih di perutnya tuh, kan? Nah, ini ada coba. Nih, ini nih ya nih. Tuh perutnya tuh, yang di sininya nih, di jempol saya nih. Nah, seperti itu sobat. Nah, mudah-mudahan kalian bisa dimengerti ya. Proses kelinci ini kalau misalkan prosesnya kuatnya ini anaknya dari umur kelahiran sampai 2 hari pasti dia kuat. Kalau misalkan dari umur kelahiran sampai 3 hari, dia mungkin bisa dikatakan udah mulai gelisah ataupun sudah benar-benar kencang pengen nyusu. Kalau misalkan tidak disusuin akan berakibat fatal dan bisa mengakibatkan angka kematian pada cindil-cindil kalian. Oke, mudah-mudahan video yang sangat simpel ini bisa dimengerti oleh kalian. Jangan lupa ya like and subscribe buat video selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, saya tutup video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disusuin. Nah, itu dia.